borong terus. Pokoknya tema video minggu ini tuh borong, borong, dan borong. Video terakhir kita sudah membahas ya orang atau institusi yang memborong suatu saham. Video kali ini kita akan membahas ya borong edisi jajaran manajemen. Mulai dari direktur, dirut, komisaris, bahkan sampai pengendali lagi borong saham-sahamnya. Apa saja sahamnya dan siapa saja mereka dan posisinya kita akan ulas di video kali ini. Kita mulai dari pengendali terlebih dahulu. Yang pertama ada Surya Citra Media, kode sahamnya SCMA, di mana perusahaan ini didirikan pada 1999. Perusahaan ini listing pada 16 Juli 2002 dengan harga awal 1.100 per lembarnya. Laba SCMA di 2023 capai 335 miliar. Sedangkan sampai kuartal ketiga 2024 labanya naik drastis sudah capai 510 miliar. Kalau kita cek berdasarkan pendapatan di kuartal ketiga 2024, ada kenaikan yang signifikan dalam sektor digital, capai 38%. Pengendali dari SMA adalah MTEK atau Elah Mahkota Teknologi Tbk dengan kode saham EMTK. Pada awal tahun 2025, MTEK ini punya kepemilikan 45 miliar 764 juta 335.640 lembar atau setara dengan 61,87%. Berdasarkan data terbaru 18 Februari 2025, kepemilikannya bertambah menjadi 46 miliar 209 juta 149.240 per lembarnya atau setara dengan 62,47%. Apakah ini tanda-tanda mereka akan bagi dividen gede? Bisa saja, karena pada November 2024 mereka membagikan dividen interim sebesar 5 per lembarnya. Padahal terakhir mereka membagikan dividen interim pada 2019. Yang kedua ada PT AKR Corporindo atau kode sahamnya AKRA. Akra ini listing pada 3 Oktober 1994 dengan harga awal 4.000 per lembarnya. Yang terbaru, Presiden Komisaris dari Akra yaitu Pak Sugiarto Adikusumo telah menambah kepemilikan. Berikut data per 21 Februari 2025. Beliau membeli 916.000 lembar dengan harga average di 1.115 per lembarnya atau sebesar 1 miliar rupiah total dana yang beliau gelontorkan. Selain beliau, kalau kita mengecek lagi ya, ada pengendali juga yang terus menambah kepemilikannya yaitu PT Arta Kencana Raya Tama. Apakah ini tanda bahwa pengendali dan manajemen ini percaya ke depannya perusahaan bisa melampaui laba tahun lalu yang capai 2,7 triliun? Let's see. Kita lihat seperti apa Akra ke depannya. Selanjutnya ada Bank Daerah yang terkenal membagikan dividen jumbo yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau kode sahamnya BJBR. Bank Jabar kemungkinan di tahun ini labanya turun dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu 2023 labanya capai 1,7 triliun. Sedangkan sampai dengan kuartal 3 2024 labanya masih di angka 1,1 triliun. Kalau menurut saya pribadi, kemungkinan laba di 2024 itu di range 1,4 sampai 1,5 triliun. Bank Jabar itu biasanya DPR di kisaran 50%. Jadi jikalau benar asumsi labanya 1,4 triliun, lalu yang kedua DPR-nya di 50%, mereka akan membagikan dividen itu di kisaran 70 per lembarnya. Sedangkan kondisi sekarang harganya ada di 895 per lembarnya. Jadi jikalau benar dividennya 70, kita bandingkan dengan harga sekarang, dividen yieldnya itu ada di kisaran 7,8%. Siapa yang masuk ke Bank Jabar? Berdasarkan keterbukaan informasi 18 Februari 2025, ada Bapak Riola Nasir selaku Direktur IT dan Transaksi BJBR. Beliau membeli BJBR 2 kali, tanggal 13 dan 17 Februari dengan average yang sama ada di 915 per lembarnya. Total lembar yang beliau beli pada tanggal 13 dan 17 Februari adalah 400.000 lembar. Selanjutnya perusahaan ini pengendalinya adalah Saratoga Investama Sedaya dengan kepemilikan 56%. Perusahaan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Mitra Pinastika Mustika Tbk atau kode sahamnya MPMX. Perusahaan ini potensi bagi dividen yang jumbo. Tahun lalu mereka membagikan dividen 115 per lembarnya atau setara dengan DPR sebesar 97%.
Sedangkan sampai kondisi kuartal 3 2024 saat ini datanya itu labanya capai 98,78 per lembarnya. Kita asumsikan saja ya labanya di 2024 itu mentok di 100 per lembar dengan DPR 90%. Berarti mereka akan bagi dividen 90 per lembarnya. Itu asumsi laba perusahaan hanya di 100 per lembarnya. Menurut saya pribadi, potensi labanya di atas 100 per lembar itu sangatlah besar. Jikalau benar dividennya 90 per lembar dan kondisi sekarang harganya ada di 950 per lembar, dividen yieldnya itu kisaran 9,47%. MPMX ini yang borong siapa? Ada dua direktur yang memborong saham MPMX. Yang pertama ada Ibu Beatrice Kartika sebagai direktur. Beliau menambah kepemilikan 1.314.100 lembar dengan harga 970 per lembarnya pada tanggal 7 Februari 2025. Tujuannya adalah pelaksanaan program insentif jangka panjang. Yang kedua ada Bapak Kemal Mawira sebagai direktur. Beliau menambah 144.800 lembar dengan harga 970 per lembarnya. Transaksi terjadi pada 7 Februari 2025. Tujuannya sama untuk pelaksanaan program insentif jangka panjang. Enak juga ya dapat saham dari perusahaan yang sering bagi dividen jumbo. Selanjutnya adalah PT Indosat, kode sahamnya ISAT. ISAT ini listing sudah lama pada 19 Oktober 1994 dengan harga awal 7.000 per lembarnya. ISAT ini punya histori sering bagi dividen. Ditambah mereka sudah 2 kali melakukan stock split. Yang terbaru mereka stock split pada Oktober 2024 kemarin dengan 1:4. ISAT ini telah merilis laporan keuangan tahun 2024 yang mana labanya capai 4,9 triliun atau naik 8,98% dibandingkan dengan tahun lalu. Ya anggap aja naik 9% lah ya. Tahun lalu dividen yang mereka bagikan itu 47% dibandingkan dengan labanya. Asumsi mereka tahun ini bagi dividen 45% dari labanya, berarti dividennya ada di 68,5 per lembarnya. Berdasarkan data pada 19 Februari 2025 ada Pak Vikram Sinha sebagai direktur utama, yang mana beliau ini membeli 1.163.200 lembar. Pembelian ISAT di harga 1.700 sampai 1.735 per lembarnya. Transaksi dilakukan pada 13 Februari 2025. Dengan porsi tersebut, beliau saat ini memiliki 4.158.900 lembar saham ISAT. Jadi itu ya, 5 perusahaan yang mana manajemennya juga melakukan pembelian di kondisi sekarang. Menurut kalian dari 5 perusahaan tadi, mana yang menarik? Boleh tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saham setiap saat lainnya.